Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Siang ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tema 6, subtema 4, penghematan energi. Sudah siap? Siapkan buku kalian ya. Di dalam tema 6 subtema 4 ada cerita bahwa rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga selalu membersihkan rumahnya. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udaranya berguna untuk keluar. Maksudnya untuk keluar masuknya udara ya. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Akhirnya, udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Lingkungan menjadi sejuk dan udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungannya menjadi sehat anak-anak. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik pun akhirnya menjadi murah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah dibacakan Ustazah tadi. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Ya, jawabannya rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya pun banyak dan terang pada pagi dan sore hari. Soal kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Ya, jawabannya dengan menghemat penggunaan energi listrik kita akan mendapatkan banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan, menghemat penggunaannya. Nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air cooler, dan semacamnya. Nah, sekarang diskusikan bersama temanmu apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Ya, ayo apa saja yang dapat menghemat penggunaan listrik? Yuk, Ustazah tunggu ya jawabannya. Ustazah juga punya jawaban. Silahkan disimak bersama-sama ya. Nah, Ustazah akan menjabarkan beberapa cara menghemat energi listrik antara lain sebagai berikut. Menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Kedua, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Ketiga, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja, yaitu mengurangi waktu pemakaian. Yang keempat, mengganti lampu pijar dengan lampu neon anak-anak. Lampu neon itu lebih hemat listrik. Yang terakhir, menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Di rumahmu sudah adakah pohon-pohon yang menjadi penyejuk ruangan? Nah, Ustazah sudah ringkaskan beberapa perilaku pemborosan dan saran perbaikannya. Ada beberapa perilaku pemborosan dan perbaikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya anak-anak ya. Nah, kalian baca, kalian perhatikan, dan kalian laksanakan bagaimana menyalakan televisi jika tidak ditonton.
harusnya bagaimana ya? Baik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika energi listrik di rumah kamu padam? Pastikan aktivitas kamu terganggu. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Untuk menjaga keselamatan, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu jangan menyalakan peralatan listrik di tempat yang lembab atau basah. Gunakan alas kaki dari karet setiap kali bekerja dengan peralatan listrik. Jangan pula memasukkan benda-benda logam ke dalam lubang stop kontak. Dan Ustadzah ulang ya. Berikut kosakata yang berkaitan dengan penghematan energi. Contoh kosakata yang berkaitan dengan penghematan energi antara lain, konservasi energi adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Sedangkan lampu adalah alat untuk menerangi atau pelita. Sedangkan ventilasi, perputaran udara secara bebas di dalam ruangan. Elektronik, alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik. Nah, sekarang di tema 6, subtema 4 ada menulis laporan kegiatan menghemat energi anak-anak. Apa sih laporan? Yaitu penyampaian informasi, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bagaimana langkah-langkah membuat laporan? Ya, salah satu maksud Ustadzah, nomor 1 yaitu kalian harus membuat kerangka laporan dulu yang berfungsi sebagai panduan menulis laporan sehingga diperoleh laporan yang jelas dan runtut. Kerangka laporan sederhana terdiri dari judul, waktu, tempat, tujuan, kegiatan, dan kesimpulan. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka menjadi laporan utuh seperti yang ada di bawah ini. Ya, ada laporan kegiatan penghematan energi, waktu pelaksanaan, tempatnya, kegiatannya, kesulitan yang dihadapi, keberhasilan yang dicapai. Kamu bisa baca dan simak sendiri ya nanti. Kemudian ada menulis cerita berdasarkan gambar anak-anak. Menulis adalah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, ide dalam bentuk tulisan. Tujuan menulis adalah menjelaskan, meyakinkan, menceritakan, mempengaruhi, dan menggambarkan sesuatu. Menulis cerita dapat dilakukan berdasarkan gambar. Nah, seperti ada gambar ini. Ya, turun hujan dengan lebat, Ani menampung air hujan menggunakan ember. Air hujan tersebut digunakan untuk menyirami tanaman ya. Kamu bisa kan dengan contoh yang lainnya. Nah, sekarang tugasmu buatlah rencana kegiatan menghemat energi di rumah. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tulis kegiatan yang akan kamu lakukan. Kemudian gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ya, ada kata hemat, lingkungan, energi, kewajiban, energi alternatif, pemborosan, dan listrik. Tidak usah dikumpulkan, tapi untuk pelajaran kalian supaya lebih memahami, kalian kerjakan ya. Baik, anak-anak, semoga bermanfaat pembelajaran pada kali ini. Ustadzah mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadzah ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.